Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, Dokter Manggala, Dokter Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Heri. Tuan, Toto. Selamat pagi, Pak Jenderal. Siap, Bro. Terima kasih. Selamat pagi, Dokter Manggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru kami yaitu Profesor Dr. Eri Gumilar, spesialis konsultan fitomaternal, dan juga kedua panelis hari ini yaitu Dr. Franz Prasetyadi dari RSAL dan juga Dr. Manggala Basawardana dari RSUD Dr. Sutomo. Di hari ini kita ketemu lagi dalam acara Tanya Apa Saja, dan minggu ini kita bagian dari fitomaternal, yaitu bertemakan perlukah screening toksoplasma pada kehamilan dan juga tata laksananya. Hari ini yang berlaku atau bertindak sebagai moderator yakni Prof. Eri dan juga nanti kedua narasumber yaitu Dr. Franz dan Dr. Manggala. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya seperti biasa dari departemen biasanya akan ada sambutan. Bila mana belum ada, maka kami persilakan mungkin langsung supaya kita mempersingkat waktu. Sekali lagi kepada seluruh peserta, kami persilakan bila mana ingin bertanya untuk bisa memanfaatkan fitur kolom Q&A atau melalui kolom chat, atau akan lebih baik lagi bila mana ingin berdiskusi secara langsung dengan para ahlinya. Ada 3 ahli konsultan fitomaternal di sini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemeriksaan atau screening toksoplasma selama kehamilan serta tata laksananya. Bila tidak ada arah melintang, kami persilakan kepada Prof. Eri untuk bisa memulai acara. Biasanya nanti akan dibuka oleh biasanya paparan singkat dari kedua narasumber, baik dari Dr. Gala maupun Dr. Franz. Ya, silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Seto. Waduh, nih Dr. Seto ini semangat sekali. Broadcaster. Ini sudah levelnya broadcasternya ini, Pak. NHK atau CNN. Baik, para sejawat di Jawa Timur, itu di mana saja ya. Mungkin kangen ini ke teman sejawat yang mungkin ada di timur, ada yang di barat. Jadi saya Eri Gumilar bersama Dr. Franz, SPOGK, Dr. Gala, SPOGK. Ya, kita siap belajar bersama. Belajar bersama. Tadi sudah diarahkan oleh Dr. Seto bahwa kita akan membawakan pagi ini, mudah-mudahan ya, dalam 1 jam ini, yaitu toksoplasmosis pada kehamilan. Ya mungkin nanti entah dari aspek apanya ya, dari screening atau dari yes, what is something. Baik, mungkin untuk perkenankan kami kira-kira mungkin 7 menit pertama ya. Ada sedikit dulu introduction dari Dr. Franz, mungkin 1 slide, 2 slide, kemudian Dr. Gala yang 2 slide, nah kemudian baru kita discuss. Setuju ya? Ya, siapa dulu nih? Monggo Pak Jenderal dulu. Wah, ini kalau saya manggilnya sekarang lebih akrab Pak Jenderal ini sudah. Dr. Franz atau Dr. Gala, silakan. Ya, 2 slide cukup. Ya, terima kasih, Bro. Saya atas kesempatan yang diberikan, mohon maaf sebelumnya ini kelihatannya koneksi internet di tempat kami kurang bagus. Jadi saya coba singkat Suaranya saja bahwa jelas, Dr. Franz, toksoplasmosis ini suaranya sampai jelas. sekarang mungkin bagi sebagian besar masyarakat. Ya, tes. Suaranya jelas, good. Jelas di Karangmenjangan. Tes, Dr. Gala, mungkin suaranya kedengaran enak ya di tempat Anda? Iya, saya dengar. Cuma Good. mungkin Suara Dr. Franz juga jelas. Dr. Franz sedang processing slide-nya. Mungkin 2 slide cukup sebagai ini. Silakan.
sambil menunggu Dr. Franz. Jadi toxoplasmosis pada kehamilan ini bukan populernya. Mesti kalau dalam antenatal care mesti mendapat perhatian, dilakukan pemeriksaan, entah dengan memakai ELISA ya, enzyme link immunosorbent assay, apa itu IgG, apa itu IgM, kemudian bagaimana dampaknya bila ini ya. Saya kira ini ya, dalam covering TORS ya, singkatan toxoplasma, kemudian rubella, sitomegalovirus, dan sekarang sering ditambah juga herpes, tambahan lagi nyambung hepatitis. Baik, Dr. Franz Ya, mungkin. ya. Sepertinya Dr. Franz hilang koneksi itu mungkin, Prof. Iya, iya, iya. J. Baik, Prof. Ngapunten, Prof. Jadi sebenarnya saya nggak menyiapkan slide ya. Jadi mungkin sedikit pengantar saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin sebelumnya kita sama-sama berduka ya. Pagi ini ada kabar dari guru kita ya, Dr. Wido Haryadi. Mungkin dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama mendoakan beliau ya, semoga amal ibadah beliau diterima Allah dan keluarga diberikan keikhlasan, ketabahan. Ya, jadi topik kali ini memang bukan cukup menarik ya, kontroversi ya, dan sepertinya banyak pertanyaan, banyak jawaban, dan kadang-kadang tergantung point of view masing-masing ya. Jadi mungkin di sini nanti kita lebih banyak diskusi. Dr. Franz juga mungkin sepertinya sudah menyiapkan slide, cuma saya memberikan sedikit gambaran saja. Jadi judul topik ini, apakah perlu screening ya? Apakah perlu screening ya? Jadi perlu screening ini memang sulit menjawabnya. Kenapa sulit menjawabnya? Nah, ini gara-gara saya mesti dimarahin Prof. Eri. Kita nggak punya data. Nah, ini yang sebenarnya cukup memalukan ya sebenarnya ya. Kalau di beberapa negara maju, universal screening terhadap toxoplasma itu tidak dikerjakan secara rutin. Kenapa? Karena memang prevalensinya cukup rendah, interpretasinya rumit, dan treatmentnya juga tidak sederhana, tidak simpel, sehingga mereka menghitung cost benefit-nya tidak melakukan secara rutin. Namun ada beberapa negara seperti yang saya pernah baca itu di Perancis ya. Di Perancis itu bahkan mereka melakukan screening toxoplasma tiap bulan ya, karena untuk mengetahui toxoplasma itu menginfeksi dalam waktu dekat apa enggak, itu memang perlu melakukan pemeriksaan yang berulang. Jadi di Perancis memang mengerjakan itu walaupun akhirnya enggak semua bisa mengerjakan. Nah, beberapa rekomendasi lain di negara-negara yang tingkat infeksinya cukup tinggi, seperti di Afrika, itu malah dianjurkan kalau bisa melakukan screening ya toxoplasma ya, karena memang prevalensi infeksi di sana cukup tinggi ya. Nah, kalau kita berkaca pada kondisi-kondisi seperti itu ya memang jeleknya memang kita nggak punya data ya. Jadi kalau Prof. Eri itu selalu mengingatkan bahwa Indonesia ini negara yang khas ya, tropical coastal country ya, Prof. Eri ya. Jadi infeksi banyak, poor hygiene juga cukup banyak ya, di mana kalau kita baca-baca sebenarnya penularannya ini berasal dari spora yang dihasilkan dari kotoran kucing ya, kotoran hewan ya. Nah itu kan pasti menyebar di mana-mana. Walaupun nggak punya piaraan kucing, kucing itu berada di mana-mana ya. Kucing tetangga juga sampai ke rumah, kucing kita juga sampai ke tetangga. Jadi kadang-kadang memang agak sulit untuk mencegah hal ini, sehingga buat saya ini pendapat saya sebenarnya kalau saya sifatnya selalu menawarkan ke pasiennya. Memang di program pemerintah kita belum menjadi concern seperti itu, tapi mengingat memang kita rasio infeksinya cukup banyak di sini dan hygiene-nya juga nggak terlalu bagus. Kalau saya sendiri biasanya selalu menawarkan ke pasien bahwa ada beberapa kondisi tertentu yang bisa berbahaya untuk janinnya kalau terinfeksi, dan salah satunya toxoplasma di antara TORCH ya. Jadi mungkin itu sedikit pengantar dari saya saja.
nanti mungkin akan diskusi lebih lanjut dan treatmentnya ini karena kita dari sisi fitomaternal ya sebenarnya kita bisa mengerjakan semuanya ya. Jadi mungkin tidak banyak yang mengetahui juga. Intinya kalau kita sudah bisa mendeteksi bahwa oh ini kemungkinan ibu ini terinfeksi toksoplasma, kita perlu memastikan apa yang terjadi pada janinnya. Yang pertama dengan USG, yang kedua dengan melakukan amniosentesis ya. Jadi di Surabaya sudah bisa itu mengerjakan PCR toksoplasma melalui cairan amnion ya. Karena jika hasilnya positif, itu akan mengubah modalitas treatment yang akan kita berikan. Treatment yang kita berikan harus treatment yang memang bisa masuk ke sawar plasenta ya, di mana biasanya kita memberikan spiramisin ini cuma berhentinya di plasenta biasanya. Jadi mungkin itu Prof. Heri, sementara Prof. Nanti mungkin Terima harapannya kasih Dr. Gala. Jadi Oke. saya review ada 4 poin dari Dr. Gala ya, bahwa tadi dibuka dengan pengalaman di negara barat ya, di Perancis itu di sana memang screeningnya itu ketat sekali ya. Tapi tentu saja background-nya berbeda. Di sana itu ada namanya pasteurisasi. Habitnya itu memang minum susu. Nah, di situ pasteurisasinya itu di monitoring sehingga alasan kuat sekali untuk melakukan suatu screening. Di negara kita ini memang kalau saya kutip dari Pokja-nya POGI, ya, itu memang juga dianjurkan, terutama pada, nah ini ibu-ibu yang pada high risk, atau dari anamnesenya mempunyai, aduh dok, dulu anak saya dulu kepalanya besar, gitu kepala. Ya, kemudian juga Dr. Gala, memakai kata-kata menawarkan, memang betul pemeriksaannya ini cukup mahal ya dengan enzim C, ELISA itu harus satu paket saya lihat, aduh mahal sekali. Tapi sebenarnya ada yang pemeriksaan lebih sederhana dengan memakai reaksi aglutinasi ya. Dulu saya di lab keseda itu masih melihat, tapi sekarang masih ada. Kemudian dari Dr. Gala juga menekankan pada terapinya ya. Sampai sekarang masih spiramisid terbukti walaupun yang lain sudah terus berkembang ya. Baik, silakan Dr. Franz. Kita punya waktu untuk berapa ini untuk presentasi, mungkin 2-3 slide. Silakan Dr. Franz. Terima kasih, Bro. Mohon maaf, ini koneksi internet di tempat kami kurang bagus. Iya, Ya. betul. Ya, tapi iya, kami coba saja bahwa untuk sebagai tambahan bahwa kalau kita mau melakukan screening itu idealnya dikerjakan di trimester 1 mengingat risiko yang besar. Dan yang terpenting adalah kalau itu terjadi infeksi di saat hamil, maka dating atau menentukan kapan sih infeksinya itu terjadi itu menjadi kunci untuk menentukan tindakan selanjutnya. Kemudian gejala klinis yang utama harus kita perhatikan kalau kita curiga adanya limfadenopati di daerah servikal atau leher ya, seperti tadi kata Dr. Gala, memang screening hanya menjadi sebuah rutinitas di negara Prancis dan Austria. Gambarnya kok enggak ada ya, Dr. Franz? Oh, mohon maaf. Ini slide ya? Pakai, Prof. Ini saya sudah slideshow, iya. Tapi ini karena koneksi internet ini mungkin rupanya. Ya, apa-apa. Mohon maaf. Ya. Jadi 2 negara yang saya tahu ya Prancis dan Austria yang melakukan screening ketat. Kemudian perlu diketahui bahwa IgM pada toksoplasma ini muncul 1-2 minggu setelah infeksi dan kemudian akan menurun, tetapi bisa tetap positif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan bisa berlangsungnya sampai hitungan tahun. Sedangkan IgG akan muncul 2 minggu kemudian setelah infeksi dan mencapai puncaknya dalam 1,5 sampai 2 bulan berikutnya. Kemudian memang nanti kita memang perlu menginterpretasi kalau IgM, IgG-nya dua-duanya negatif aman, tapi kalau dua-duanya positif bagaimana? Dan sebaliknya slide saya tidak bisa dilihat ini. Kemudian perlunya tadi menentukan kalau kita yakin ada maternal infection, infeksi pada ibunya, maka tugas kita selanjutnya adalah menentukan adakah risiko atau adakah infeksi ini berlanjut ke janin. Karena kalau hasilnya positif, PCR-nya tadi positif, maka tata laksana terapinya menjadi berubah. Ya, sebagai tambahan PCR ini melalui amniosentesis dikerjakan
pada usia setelah 18 minggu. Kemudian sedangkan terapi spiramisin yang kita kenal sejak saya sekolah dulu juga spiramisin itu diberikan kalau infeksinya ditegakkan pada trimester 1. Setelah ada kepastian janinnya terinfeksi, maka harus di-switch terapinya menjadi terapi yang menggunakan pirimetamin dan sulfadiasin, atau mungkin yang lebih simpel menggunakan Vansidar. Saya kira itu saja tambahan dari saya, Prof. Terima kasih. Mas, bagus sekali tadi 3 poin saya review. Penekanannya adalah bila infeksi itu terjadi pada trimester pertama, ya. Jadi penting sekali ya. Tapi saya tambahkan sedikit, juga bisa pada mempunyai arti signifikan pada the first half, jadi pada 20 minggu atau 12 minggu. Memang ciri khasnya itu sulit ya. Itu tadi sudah dicontohkan limfadenopati ya. Satu, kemudian yang kedua, nah nanti kita mencoba menginterpret ya. Sebab dengan melihat hasilnya IgG, IgM, polymerase chain reaction atau PCR ya, itu bisa lebih tegas lagi. Jadi IgG, IgM itu adalah antibodi yang diproduksi oleh sel limfosit B. Kemudian kalau PCR itu pada level DNA-nya, DNA ya. Jadi memang jauh lebih lebih accuracy-nya lebih tinggi. Jadi kita dapatkan yang ideal memang melalui amniocentesis dalam cairan kuban itu kita bisa identifikasi ada enggak PCR-nya. Seperti kita ketahui, janin itu kan swallowing and urination. Jadi dari situlah logikanya yang dikatakan oleh Lance. Dan terapinya memang ya belum berubah ya. Kalau dilihat dari ekonomis, dari catatan ini, dokumentasi pirimetamin dengan sulfadiasin itu juga cukup bagus ya. Tetapi kita harus mengetahui efek sampingnya ya. Misalnya anemi, kemudian ada untuk bertentangan dengan asam folat. Kalau spiramisin ini sudah mulai zamannya Remington, jadi 2 ahli toxoplasmosis di dunia ini Remington ada di UCLA. Saya sempat menemui beliau di California. Kemudian kalau yang di Prancis itu Desmond, sekarang sudah ada. Tapi murid-muridnya semua ada. Di antaranya itu yang pernah ke Surabaya, dulu bekerja sama, maaf ya dengan, tapi saya tidak mau menyebutkan nama laboratoriumnya, private laboratorium. Jadi waktu itu sempat menentukan apa namanya, tidak saja antibodinya, tetapi juga binding antara IgM sama antigennya. Jadi di situ, maaf, kita melihat sebentar. Ya. Jadi binding dari itu kita ukur dengan aplikasinya itu. Ya. Baik, mungkin ini saya cek dulu jam berapa sekarang ini, 10.23. Kita buka, sudahlah. Mungkin sudah mulai ada pertanyaan di sini. Saya cek dulu, apa ada yang langsung mau raise hand atau mau apa ini? Raise hand apa inbox? Di Q&A, Prof. Di sini. Oke, saya cek dulu ya. Wah, belum ada. Biasanya kita punya ini apa? Loyal customer. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada mungkin coba cek terakhir berapa yang sudah mendapatkan. Katanya 100 sudah. Jangan-jangan suaranya tidak sampai ke sana. Wow. 200, Prof. 206. Mudah-mudahan bisa tembus sampai, saya rindu sekali dengar suaranya Selamat ada di Banda Aceh, mungkin ada ya. Atau suaranya Almira di Irian Jaya. Ada juga. Baik. Ya.
Ya. Ini sebenarnya Prof, jam 10 persis ini ada pertanyaan dari Dokter Harya ini Prof. Oh iya ya. Mungkin Coba saya bacakan ya Prof ya, saya bacakan silakan ya. silakan. Aku nggak Jadi, mau. Assalamualaikum, saya sering ditanyai pasien karena pasien memelihara kucing. Apakah Oke. mereka perlu Ya, periksa ini baru TORCH muncul. atau tidak? Bagaimana jawaban yang harus saya berikan? Apakah pasien seperti ini masih boleh berdekatan memelihara kucing? Bila mana perlu diperiksakan, sebenarnya waktu paling ideal untuk memeriksakan kapan? Apakah sebelum hamil lebih baik? Bila hasil IgG dan IgM toksoplasma positif, ini pertanyaannya banyak banget nih Prof. Lengkap sampai terakhir nih Prof. Bila hasil Iya. IgG dan IgM toksoplasma Baik. positif, apa perlu diterapi? Bila perlu diberikan dosisnya bagaimana gitu ya? Apakah setelah terapi perlu cek ulang, selang berapa hari? Nah ini mungkin Baik. jawabannya. Jadi saya lihat di sini Dokter Gala ini ada 6 pertanyaan. Mungkin tadi malam dia sudah nyusun kali ya. Mungkin sekali-sekali kita undang dia sebagai presentator aja lah. Baik. Ya, ya. Kita jawab aja sama-sama. Boleh, boleh Prof. Tolong. Mungkin izin saya coba jawab dulu ya. Mungkin nanti bisa Dr. Franz, Prof. Eri nambahkan. Jadi memang pertanyaan paling banyak ini masalah kucing ya. Jadi mungkin supaya lebih memahami, kita harus tahu bagaimana sih toksoplasma itu masuk ke dalam tubuh manusia ya. Jadi toksoplasma masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa melalui dua kondisi ya. Yang pertama adalah langsung ya. Jadi misalnya yang seperti saya sebutkan tadi, masalahnya kan dari kotoran kucing ya. Jadi kotoran kucing itu bisa mencemari manapun, mencemari cairan, mencemari air, mencemari ini dan lain sebagainya. Sehingga tadi mungkin juga sudah dijawab oleh Dr. Franz bahwa yang paling penting adalah hand hygiene ya. Jadi hand hygiene, kalau misalnya punya kucing, nggak boleh sama sekali menyentuh kotorannya. Harus ada orang lain yang benar-benar mengurusi kotorannya. Jadi bukan berarti nggak boleh ada kucing ya, karena seperti saya sebutkan tadi susah kita itu nggak ada kucing gitu ya, karena pasti kadang-kadang tetangga dan lain sebagainya juga pasti tetap ada kucing ya. Lalu yang kedua hand hygiene tadi, setiap kita mau mengelola makanan di mana kita ada kemungkinan bisa mengkonsumsi itu ya, jadi kayak misalnya peralatan dapur kalau kita masak dan lain sebagainya, harapannya semua bisa tercuci dengan bersih ya. Dan terutama sayuran ya, sayuran buah-buahan kita juga perlu mencuci hingga bersih sebelum kita melakukan konsumsi karena beberapa pencemaran bisa masuk juga ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita nggak ada kucing tapi tetap tidak melakukan hand hygiene dengan baik, maka kita nggak bisa mencegah toksoplasma. Lalu yang kedua, toksoplasma itu juga bisa mencemari hewan lainnya. Jadi seperti unggas, seperti sapi dan lain sebagainya gitu ya dimakan dan mereka bisa menetap di daging-dagingnya dari hewan tersebut yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Nah, bagaimana membuat kuman yang sudah berada di dalam dagingnya itu mati? Caranya adalah memasak hingga matang. Oleh karena itu, kita selalu mengedukasi kalau ibu hamil mengkonsumsi daging jenis apapun harus matang full ya. Jadi nggak boleh sama sekali tengah matang apalagi masih ada merah dan masih kemerahan dan lain sebagainya. Tentunya itu akan sulit untuk membunuh kuman yang ada seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita harus paham pencegahannya sebenarnya nggak melulu pada kucingnya, tapi justru pada hand hygiene dan bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan pada saat hamil. Itu mungkin Baik, yang Dokter. pertama, Bro. Dokter Gala kita bagi ya. Kita ada Dokter Fran. Silakan Dokter Fran yang untuk IgG sama IgM. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Saya hanya menambahkan saja. Jadi kalau pertanyaannya terkait kucing ini biasanya yang tanya ini kucingnya bagus-bagus itu. Ya, wah kalau mau dibuang kucingnya kasih kami aja gitu ya. Ada banyak dokter yang peminat kucing di sini. Ya. Jadi kalau tambahan dari saya, screening ini kalau kita mau melakukan screening sebaiknya dilakukan di trimester 1. Ya, kemudian menjawab pertanyaan Dokter Harya tadi, bagaimana kalau IgM dan IgG-nya positif? Kita bisa meminta konfirmasi dengan melakukan pemeriksaan FIDT, IgG FIDT. Kalau itu dikerjakan di trimester 1, maka hasilnya kalau FIDT-nya rendah, berarti interpretasinya adalah infeksi terjadi dalam 4 bulan terakhir. Jadi kalau 4 bulan terakhir, sangat mungkin terjadinya adalah saat hamil pasiennya. Ya. Akan jadi masalah kalau ini pemeriksaan ini dikerjakan di trimester 2. Maka kalau hasilnya
Begitu, kita bingung ini terjadinya kapan ini. Ya, kalau avidity-nya tinggi, belum tentu pada saat hamil muda itu tidak terjadi infeksinya. Ya. Jadi memang kalau mau melakukan screening itu trimester 1 itu aja tambahan dari saya. Sedangkan terapinya, kalau kita yakin terjadi maternal infection di trimester 1, ya sebaiknya segera diterapi dengan spiramisin. Saya tidak tahu bagaimana polisi sekarang, mungkin nanti dari Prof. Eri dan Dr. Gala. Kalau di literatur yang saya baca tidak ada intervalnya ya. Maaf dulu kalau saya diajari waktu PPDS kan diberikan 2 minggu, istirahat 2 minggu, diberikan 2 minggu dan seterusnya. Kalau di literatur yang saya cari kok tidak ada interupsi begini ya. Jadi diberikan continuous. Kemudian apabila kemudian dilakukan PCR amniocentesis, dan ini seperti kata Dr. Gala kita bisa kerjakan di Surabaya. Saya sendiri juga sudah pernah mendapatkan kasusnya dari amniocentesis, kemudian apabila hasilnya positif, maka sangat mungkin janinnya itu terinfeksi, maka terapinya di-switch ke menggunakan pirimetamin dan sulfadiazin dengan tambahan folinic acid. Begitu, Prof, dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, saya ini ya, saya berusaha menambahkan lah ya. Jadi kan tadi Dr. Franz sudah rinci sekali di dalam trimester pertama. Jadi sebenarnya yang harus diwaspadai itu jangan lupa 0-14 minggu, 14-28, 28-40. Jadi kalau ini kan kutubnya itu kalau Remington di Amerika, Desmond di Prancis, ya, yang dulu datang ke Surabaya, saya baru ingat namanya, Bebel Pedersen. Jadi sempat 2008 bersama-sama menetapkan tadi, Dr. Franz, avidity tadi ya, avidity untuk toxoplasmosis. Sekarang saya masih lihat cut off-nya itu 0,3. Ya. Artinya kalau lebih rendah, nah itu dia infeksinya acute, dia baru terjadi. Jadi begini, apa namanya, yang signifikan transmit ke janinnya, ya, bila ibunya mendapat infeksi, itu memang mulai dari the first half, jadi mulai dari 20 minggu, terus lebih dulu, ya, sampai 14 minggu. Nah, juga sebelum dia hamil, nah ini, sebelum dia hamil mungkin 1 minggu atau 2 minggu, kalau itu terbukti, wah ini potensial. Makanya ini bagus sekali pertanyaannya Dr. Haria, ini sebelum dia, apa namanya, sebelum dia hamil, ya, atau para couple yang mau just married itu ingin melakukan tes ini, saya kira signifikan. Ya, jadi di sini. Tadi kan Dr. Franz sudah menjelaskan bahwa IgM yang muncul dulu, mungkin saya perdalam lagi, kan selalu toxoplasmosis itu setiap infeksi dengan fase laten. Ya. Nah, setelah fase laten itu kan dari tidak adanya gejala klinis sampai timbul gejala klinis. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Pran, misalnya limfadenopati. Tapi kadang-kala itu tidak jelas itu ya. Apalagi pada orang hamil, orang tidak hamil tidak jelas itu. Nah kemudian baru muncul IgM dulu. Jadi setelah 2 days after latent phase dia baru muncul IgM. Jadi IgM yang valensinya itu 5 pentavalens baru diikuti oleh IgG. Fran tadi juga sudah menjelaskan peak-nya itu IgM lebih dulu, tetapi dia lebih cepat disappearing, menghilangnya. Rata-rata dia menghilang 2 bulan. Kalau IgG itu lama sekali menghilangnya itu, sampai 6,5 bulan. Nah, hanya sekarang ada perkecualian. Memang kadang-kadang IgM itu tidak hilang, terus dia ya. Ini mungkin ada 2 hal yang begini. Pertama, satu, ini gangguan di katabolisme ya. IgM itu kan sebenarnya juga dirusak, tapi kok tidak bisa hilang. Sangat mungkin ini, nah hati-hati ini ya. Sekarang pasien mulai banyak. Mereka itu adalah cat lover. Waduh. Ini kalau pecinta kucing tadi Dr. Brand bilang kalau kucingnya dibuang eman. Memang sekarang ini kucingnya kan bagus-bagus tidur dengan kucing. Dr. Gala tadi juga sudah menjelaskan ya. Saya lebih rinci. Kucing ini adalah definitive host. Dia bisa menularkan dengan tahi swab atau oocyte dan sister. Nah ini, jadi definitive host itu ada 2, kucing dan anjing. Jadi di sinilah kelebihannya. Kalau tidak dengan tahi swab itu yang oocyte yang paling kecil sekali dari
Jadi kan Toxoplasma gondii ini kan suatu parasit ya. Makanya di sini kok ada dokter siapa nih dari Madiun ini kan konsultan. Sebenarnya kalau ini dari Madiun ini, Dokter Tauhid, Prof. Tauhid. Cuma ampun dijawab Dokter Frans itu. Jadi pindah ke kolom answer kalau Prof Eri mau lihat. Jadi, nah sekarang kalau umpamanya terjadi sesuatu masalah ya, nah begini, toksoplasmosis itu sebenarnya adalah infeksi yang ringan. Infeksi yang ringan. Nah, kalau teman saya dari Padang bilang kecuali, nah itu ada kecualinya. Siapa? Satu, orang yang minum kortikosteroid. Kedua, orang yang HIV. Ketiga, orang yang kena eksternal radiasi atau sitostatika. Nah, satu lagi, when she has becoming pregnant. Nah, ini dia. Toxoplasma itu jadi signifikan. Jadi si parasit ini kan namanya Toxoplasma gondii ya. Itu begitu masuk ke individu, dia langsung sembunyi di otot. Nah, inilah namanya sampai seumur hidup dia ada. Begitu individu itu daya tahannya menurun, dia akan keluar dia lagi. Siapa yang menurun itu? Yaitu ya tadi itu ya. Misalnya orang itu harus minum kortikosteroid, kemudian atau hamil, nah dia keluar lagi. Dia eksaserbasi itu kita katakan. Baik, mungkin saya cek dulu ya. Ini kuesionernya makin lama makin banyak. Izin bertanya, apakah anjing bisa juga sebagai perantara? Sudah saya jawab tadi ya. Itu termasuk definitive host ya. Jadi kalau yang khasnya itu tadi cat lover, who are they? Cat lover. Ini kalau sudah tidur sama kucing ya, waduh. Itu yang tadi Dr. Fran katakan, kadang-kadang IgM itu tidak bisa hilang. Sering kita bingung, ini benar nggak acute infection? Ya, dia terus-terusan terinfeksi. Waduh, kalau ini sudah memang ya idealnya harusnya hemosintesis. Kalau dia hamil ya, kita lihat apakah di dalam amniotic fluid itu ada nggak DNA-nya toxoplasma itu dengan PCR. Coba saya keluar lagi. Yang jadi pertanyaan, jika promil ditemukan pada screening IgG positif dan IgM positif. Nah, oke, tadi Dr. Fran sudah menyentuh tadi. Dr. Fran mungkin bisa lebih rinci enggak? Bagaimana ini kita menyikapinya IgG positif, IgM positif? Nah, ini gimana ya? Terima kasih, Prof. Ini tadi settingnya adalah kasus ingin hamil ya, Prof ya, berencana hamil. Kalau jadi dia belum hamil. Ya, belum dia hamil, berencana hamil. IgM positif, IgG positif. Ya, enggak. Kalau saya enggak ada salahnya kita periksakan IgG avidity. Kalau avidity-nya tinggi ya sudah langsung saja kita endorse pasiennya silakan langsung hamil, Bu, gitu ya. Jadi kalau IgG-nya avidity-nya rendah, mungkin kita tunggu setelah 4 bulan. Ya, kalau pasiennya pengen yakin nanti setelah 4 bulan kita cek ulang dengan harapan IgM-nya menjadi negatif dan IgG-nya menjadi lebih tinggi. Nah, pada keadaan seperti tadi diperkuat oleh Prof. Eri, setelah 4 bulan, kemudian kita cek ulang IgM-nya masih positif. Ya, nah kita lihat nilai IgM-nya ini, kalau biasanya akan stay rendah ya. Kalau itu yang memanjang sampai setahun, 2 tahun, saya pernah sampai 2 tahun. Saya ini sudah 2 tahun periksa berulang IgM saya positif terus. Terus kapan saya boleh hamil? Memang ini jadi masalah. Ya. Ini secara psikologis kita harus memberikan dorongan penguatan kepada pasien supaya pasien tidak hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran serta kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Jadi kalau IgM-nya tetap rendah dan IgG-nya juga tidak ada peningkatan, saya kira kalau saya silakan untuk hamil saja. Begitu, Prof. Mungkin dari Dr. Gala ada tambahan. Terima kasih. Bagaimana mungkin Pak Gala ada tambahan? Yang tadi mengenai IgG, IgM sebelum nanti saya tambahkan juga. Iya. Ini memang agak rumit ya. Kalau hasilnya ini sebelum hamil itu memang cukup rumit ya. Jadi mungkin kembali ke teori ya. Jadi sebenarnya ada fase parasitemia namanya. Jadi ketika tokso itu sudah masuk, dia akan berada di dalam darah.
Nah, sebenarnya yang kita takutkan adalah fase parasitemia ini, karena pada saat fase parasitemia sangat mungkin misalnya ibu itu hamil bisa masuk tuh ya ke tawar plasentanya. Nah, sebenarnya masa parasitemia ini singkat ya, kalau saya baca itu sekitar 2 minggu lah paling lama ya, sehingga kadang-kadang jadi bingung gitu ya menginterpretasikannya. Nah, yang paling susah kan kita memastikan kapan nih pertama kali terinfeksi, kapan fase akut dan lain sebagainya, ini yang agak susah karena ingat kita ngecek IgM dan IgG ini trace-nya ya. Jadi respon antibodi dari wanita itu sendiri terhadap infeksinya. Nah, jadi memang nggak mudah. Secara umum rekomendasi ada yang mengatakan, satu literatur itu menyebutkan bahwa kalau misalnya terinfeksi tuksus belum hamil, tunda 6 bulan. Tapi ada juga yang bahkan merekomendasikan tidak perlu lama-lama, tunda 1-2 bulan pun sudah cukup. Nah, salah satu cara yang cukup baik lagi juga seperti tadi yang disampaikan Dr. Frans, saya setuju sekali itu. Kalau misalnya memang IgM dan IgG-nya positif, dan dilihat acidity-nya tinggi, ya sudah, nggak usah ragu-ragu sekali. Meskipun IgM-nya masih positif, ya itu cuma jejak aja yang butuh waktu untuk semuanya benar-benar bisa hilang. Mungkin itu sih Prof ya. Mungkin dari Baik. Prof ada tambahan nih Prof. Terima kasih Dr. Gala. Jadi saya sedikit tambahkan ini. Kalau pasangan ini belum hamil, tadi sudah saya utarakan, saya sempat diskusi dengan microbiologist. Jadi ini memang disertasi saya dulu nih. Jadi toxoplasmosis itu adalah penyakit ringan. Ya, nothing to get worried. Langsung diterapi aja. Pakai 1 minggu aja, silakan pakai erythromycin bisa, kemudian mau yang lebih tinggi, ya, itunya level antibiotiknya boleh. Ya. Nah, yang penting itu, ini kita ditantang sebagai professional clinician, ya, kita harus tetap bersama couple itu, jangan hamil dulu, itu dia yang penting. Itu satu, apalagi sekarang ini sangat signifikan sekali ya, bahwa ini sedang semangat-semangatnya Ketua BKKBN ini menentukan apakah layak hamil. Nah, itu bagus sekali ya. Sebab nanti kalau tidak layak hamil, terus hamil ada suatu masalah, nah itu yang akan jadi. Nah, kapan kita ulang lagi? Nah, itu dia. Tadi saya katakan, kita sebagai klinisi yang profesional, ini harus ada diskusi sama pasiennya. Kenapa dia kok ini terus nggak bisa hilang? Ya? Tapi kita utarakan juga ya, jadi IgG, IgM lebih dulu muncul, kemudian IgM setelah peak-nya pada minggu ke-6, minggu 7, kemudian 2,5 bulan disappearing, kemudian kalau IgG lebih panjang, nah itu supaya dia mengerti dulu. Ya, jadi kapan nanti, kenapa dasarnya harus mengulang, intervalnya sekian lama. Nah, kalau umpamanya yang lebih rumit, kok ternyata tidak hilang, kita lihat dulu kapan dia periksa terakhir. Ya, kapan dia periksa terakhir? Misalnya, IgG-nya positif, IgM-nya sudah negatif. Nah, ada baiknya, kalau umpamanya belum sampai 6 bulan, ini memang bekas produksi sel limfosit B yang dihasilkan yang belum dikatabolisme oleh tubuh. Ya. Nah, justru kalau umpamanya ini bisa, labnya kita hubungi, ya, kalau bisa dimintakan titrasinya dari enzim ring immune C. Titrasi itu artinya pengenceran antibodi itu. Dari setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/2 kalinya itu berapa? 2 kali 64, 128, 256. Nah, kalau sampai 1/256 atau di bawahnya sedikit 1/128, masih juga positif IgG-nya. Justru ini para ahli mengatakan ini protektif. Jadi artinya antibodi ini bisa melindungi, ya, toksoplasma itu eksis. Jadi sudah saya katakan toksoplasma ini toksoplasma gondii ini one just entering your body, ya, dia akan masuk ke otot, dia akan sembunyi di sana, tidak bisa dicapai oleh IgG, IgM. Tetapi kalau individu ini turun daya tahannya, nah tadi mungkin ada baiknya ibu minum kortikosteroid ya. Jangan-jangan ibunya mungkin lupus, wah ini, atau yang tadi sinyal radiasi itu lebih jelas lagi. Ya.
Nah, kalau umpamanya itu tidak ada, ya, dia sebelum hamil, saya kira kalau avidity tidak perlu, ya. Avidity perlu pada waktu kalau dia hamil untuk memperkuat pemeriksaan NDG IgM. Jadi demikian. Terus jangan lupa juga ditanya daily life-nya itu. Sebab ya pengalaman sekarang sudah banyak ya. Educate person itu kucingnya bagus-bagus, ya itu dia tidur sama itu. Nah itu IgM-nya tidak bisa hilang. Kemudian pertanyaannya, kalau begitu saya kapan boleh hamil, dok? Nah, jadi ada baiknya ya kita mempunyai dokumentasi dari antibodinya dia. Ya. Kalau ini terus begini, oh ini tidak apa-apa, silakan hamil. Tapi nanti pada waktu hamil kita akan cek ulang. Nah, kemudian ada tadi sedikit ya, Dr. Fran tadi menjelaskan kenapa sih kok spiramisin itu dulu pada waktu beliau masih sekolah 3 minggu interval 3 minggu itu sampai sekarang masih tetap demikian. Itu ada tujuannya. Karena itu ini sudah ada penelitiannya muridnya Remington ya, Remington itu dari UCLA. Itu sudah dibuktikan bahwa obat itu storing di plasenta. Storing di plasenta tujuannya, nah itu pada waktu transmit terjadi, ya kan 2 arteri 1 vena masuk ke stromanya plasenta, di situ dia diam itu parasitnya. Sehingga terus merilis pelan-pelan ke janinnya sehingga janin itu mungkin hidrokepal atau ventriculomegali pada waktu dininya atau nanti hearing loss atau gangguan pendengaran. Nah, jadi si 3 minggu di interval itu memberi kesempatan secara farmakokinetik kepada kepada obat itu untuk mengatasi yang di plasenta. Baik, Dr. Fran, Dr. Gala, ini saya baca lagi nih sebentar ini. Mengingat pemeriksaan PCR sekarang mudah, apalagi era COVID. Memang mudah, tapi mahal. Bisakah pemeriksaan PCR toxo dilakukan di darah ibu? Bukankah relatif sama cairan apa gimana? Oke, silakan. Dr. Fran, ini ada yang bertanya, PCR ini gimana di darah ibu? Tadi Dr. Fran bagus sekali menjelaskan lebih tepat dia dengan amniocentesis ngambil cairan ketuban sehingga menegaskan oh ini sekarang sudah ada di janin. Bagaimana Dr. Fran? Ada komentar? Ini pertanyaannya dari siapa nih? Monggo. Terima kasih, Prof. Saya mungkin belum menangkap dengan baik. Dari darah ibu ya, Prof? PCR darah ibu. Saya baca di sini PCR darah ibu. Ya. Kalau menurut saya ini konteksnya kita bicara kalau ada toksoplasmosis ini kan kalau terhadap ibunya itu kan dalam tanda kutip tidak terlalu serius ya. Akan jadi masalah kalau ini terjadi pada saat hamil yang dapat berdampak pada janinnya. Jadi pemeriksaan PCR darah ibu saya kira tidak perlu, cukup dengan serologi kita bisa menentukan ini terjadi maternal infection atau tidak. Nah, PCR baru kita gunakan apabila kita memikirkan ada tidaknya penularan ke janin. Ya, demikian, Prof. Mungkin Dr. Manggala bisa menambahkan. Ya, sedikit mungkin, Prof. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi periode parasitemia itu sebenarnya sangat singkat sekali ya. Sehingga kalau kita PCR darah ibunya pun juga nggak terlalu signifikan biasanya hasilnya. Rata-rata bisa-bisa negatif semua gitu ya. Nah, mungkin karena PCR banyak, kesannya PCR gampang gitu ya. Jadi dengan PCR langsung ketemu penyakitnya ya. Sebenarnya nggak sesimpel itu ya, karena PCR itu tergantung primernya masing-masing ya. Kalau di COVID mungkin primernya COVID ngecek protein spike-nya dan lain sebagainya itu sudah biasanya kan kita ngecek tiga primer ya pada COVID itu ya. Dan itu kan dilakukan secara masif sehingga mungkin dananya bisa ditekan ya. Kalau toksoplasma ini primernya beda lagi gitu ya. Jadi kita harus pesan primernya. PCR itu hanya alatnya saja supaya dia bisa mengamplifikasi antigennya. Tapi untuk mendeteksi itu kita harus ngecek primernya lagi. Jadi nggak sesimpel itu ya, nggak sesimpel itu untuk melakukan PCR. Sebenarnya mungkin selain pada amnion ya, kalau hamil ya, itu biasanya neonatus ya. Neonatus kadang-kadang misalnya diperlukan, kadang-kadang dia ngambil cairan liquor, misalnya
curiga ada toksoplasmosis di cerebralnya, kadang-kadang ada ngecek cairan liquor atau ngecek di jaringan tertentu yang dicurigai terkena toksoplasma, itu juga bisa dilakukan. Tapi mengecek PCR pada darah ibu saya rasa nggak pernah ada ya di literatur ya, sehingga memang mungkin nggak rutin dilakukan. Mungkin itu sih Prof dari saya, Prof. Baik, Dokter Gala. Jadi saya tambahkan mengenai PCR ini, sampai saat ini, walaupun saya 6 bulan terakhir ya, saya ketemu dokter hewan, ini biasanya beliau yang aktif sekali di laboratorium, itu probe-nya, primernya itu masih seperti dulu, Dokter Gala. Jadi strain yang ada di Indonesia itu namanya strain C, itu dari virulensinya. Nah, salah satu putra Indonesia yang sudah menghasilkan probe ini adalah, mungkin Dr. Franz, Dr. Gala ingat nggak namanya Prof. Swigno dari Mataram. Nah, ini beliau pernah membuat komersial kitnya, ya. Jadi itu sampai sekarang dipakai itu. Saya cek dulu ya, sekarang ini 10.50, tinggal 10 menit lagi. Coba saya tambahkan sedikit ya. Ini karena saya sebulan yang lalu, saya webinar dengan Oita University. Ya, di Oita University ini, waduh, masih hot issue ini toksoplasmosis. Dia sekarang tidak lagi pakai PCR, tapi pakai LAND, LAND. Waduh, ini sepertinya PCR yang RT-PCR. PCR itu ada 3, klasik, RT, sama satu lagi qPCR. Dia yang pakai RT-PCR. Nah, terus yang kedua isunya yang ini saya betul-betul belajar dari mereka. Mereka sudah melacak sampai pada penderita yang mendapat toksoplasmosis. Ini dikhawatirkan gejala, nah ini, maaf ya, schizophren. Aduh, ini yang saya bingung. Ini mungkin enggak pada kesempatan ini saya utarakan. Tapi itulah yang sekarang pendapatannya dia yang terakhir. Baik. Dokter Seto, ini gimana nih? Sekarang sudah 10.51, gimana nih? Oke, Prof. Nanti sebaiknya mungkin per 5 bisa sampai besok tinggal pagi. di resume, Prof. Memang pertanyaan masih banyak. Ini coba saya bacakan, ada Indra Fadil. Assalamualaikum Pak Dokter, mohon izin bertanya, apakah ada terapi profilaksis? Wah, apakah ada terapi profilaksis pada ibu yang merencanakan hamil? Wah, ini. Silakan Dokter Fran, Dokter Gala, ada nggak nih? Kita kenal nggak terapi profilaksis? Kayaknya nggak pernah dengar ya. Mungkin dia sudah membaca kali ya, saya nggak tahu. Atau Dokter Fran? Ya, terima kasih, Prof. Ya, rasanya sih belum ada profilaksisnya. Yang ada adalah prevensi tadi, upaya prevensi, terutama kita ketekankan pada higienitas ya. Ya, mungkin kalau saya boleh mengajukan sebuah sentilan di forum ini, barangkali Prof dan Dr. Gala bisa menanggapi. Ini makanan mentah saat hamil muda itu bagaimana ini? Ya, khususnya kalau kita ini makanan Indonesia maksudnya ya. Sayur-sayuran, lalapan, itu bagaimana, Prof? Ya, Tapi yang jelas untuk jawaban pertanyaannya profilaksis belum ada. Terima kasih, Prof. Baik. Dr. Fran, ini saya kebetulan ini dari West Java ini ya. Apa namanya? Kalau suku saya itu semua daun-daunan dimakan, kecuali satu, daun pintu yang nggak dimakan. Nah itu Dr. Fran ketawa. Memang mencuci itu kan logikanya kalau dia di bawah temperatur 75 derajat, si tahi sweat ini bisa hidup ya. Nah ini saya nemukan satu paper ya dari teman-teman di Bandung. Memang dia memakai ELISA, ya IgG-nya, itu semua positif dibandingkan dengan kontrol. Tetapi yang masih sukar menginterpretasi ya, apakah ini signifikan nggak ininya itunya. Jadi artinya tetap bisa ditarik kesimpulan ya bahwa memang harus, tadi Dr. Gala sudah membuka, higien itu perlu, kebersihan itu perlu. Nah, ini bagi kami yang dari West Java ini, memang daun-daunan itu, soalnya saya tadi pagi habis lari ya, daun-daunan juga dimakan, digasak, ini memang enak sekali, apalagi direbus. Terus kalau orang sudah bilang dicoel pakai sambal lagi, wah enak sekali itu Pak Fran, luar biasa itu. Demikian. Saya tambahkan ya untuk Dr. Fran sama Dr. Gala, ini kita masih punya waktu 6 menit. Dr. Fran, Dr. Gala, kita kan
juga melakukan scanning ya yang terkait dengan toksoplasma, yaitu within the first half ya pada 18, 19, 20 minggu kita fokus pada ininya apa namanya pada brain-nya ya pada waktu kita scanning di lateral ventricle ya, kemudian di apa namanya di TCD-nya transcerebral diameter. Nah ini Gala masih ingat kan sebulan yang lalu kita waktu hidrokepal itu ya. Nah silakan Dr. Fran, Dr. Gala kasih komentar, jangan lupa ini bahwa scanning yang keterkaitannya dengan toksoplasmosis ya pada waktu kita lateral ventricle misalnya lebih dari 12 mili atau gimana. Silakan dikomentari. Ya, ya. Mungkin saya dulu mungkin ya, Prof ya. Jadi mungkin nggak melulu cek IgM toksoplasma ya, tapi kita juga harus memikirkan juga pemeriksaan USG ya, karena kadang-kadang dari pemeriksaan USG pun kita juga bisa mencurigai ketika ada pemeriksaan yang ini kayaknya seperti konsisten, jangan-jangan penyebabnya karena infeksi ini ya. Jadi tetap jangan lupa kalau toksoplasma biasanya kasnya ada kalsifikasi ya, intrakranial, kadang-kadang ada ventriculomegaly, tadi disampaikan Prof. Eri ya. Jadi kalau di atas 12 mili ya, ada yang pakai cut off di atas 10 mili aja kita harus sudah mulai hati-hati ya. Di atas 15 mili sudah pasti severe ventriculomegalinya dan kira-kira akan ada bermasalah. Lalu selain itu, kadang-kadang selain masalah di otak, bisa juga kita dapat kista di otak, bisa juga ada kalsifikasi di liver dan lain sebagainya, tapi lebih jarang lagi. Mayoritas biasanya di kepala. Dan kasnya kalau infeksi itu biasanya ada obstruksi. Jadi hidrosefalusnya kalau kita bisa mengevaluasi lebih lanjut, sering-seringnya hidrosefalusnya sifatnya non-komunikan. Jadi biasanya ada obstruksi di aqueductus cerebri-sylvii, jadi ventricle 3-nya kelihatan besar, atau di Monro ya, di lubang Monro itu sehingga yang besar ventricle lateralnya. Tapi itu mungkin lebih advance lagi. Pada prinsipnya kalau kita menemukan kondisi-kondisi yang kira-kira jangan-jangan ada hubungannya dengan infeksi, ada baiknya juga kita mengeksplor. Jangan-jangan ini penyebabnya adalah toksoplasma. Mungkin itu Prof, kalau dari saya. Ada tambahan pasti dari Dr. Frans, Prof. Erin. Terima kasih Galas. Silakan Dr. Frans. Terkait dengan scanning, silakan. Suaranya. Terima kasih Prof. Saya kira tidak ada tambahan dari saya. Itu sudah lengkap yang disampaikan oleh Dr. Gala. Jadi neurosonogram itu yang penting kalau kita ada kecurigaan tokso. Tambahan saja ada dikatakan di literatur ada abnormalitas girus ya. Tapi ini mungkin tidak semua bisa lihat. Jadi perlu orang-orang yang sudah terbiasa melakukan neurosonogram, melihat pola girusnya janin. Itu tambahan aja dari saya. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Fran. Betul, jadi Dr. Fran tadi sudah menyiapkan neurosonogram, penting sekali. Jadi Gala sudah lebih detail ya bahwa mendekati 19-20 minggu itu kan keuntungan kita scanning, apalagi melakukan TCD itu sudah sesuai umur kehamilan. Nah disitulah kita melihat lateral ventricle ya. Kalau besar, katakan besar itu cut off lebih banyak, artinya memakai 12 mili ya. Lebih dari 12 mili atau ekstrimnya lebih dari 15 mili. Kemudian di dalam lateral ventricle itu ada yang bergoyang, itu apa namanya? Plexus choroideus. Wah, itu ya harus dilihat ininya. Jangan-jangan cat lover, IgM positif. Wah. Jadi kita sudah mengatakan itu ventriculomegaly. Hanya sekarang nanti, waduh, terapinya masih ingat gak waktu itu dengan Dr. Wihasto dari Prof Jepang sama satu lagi Prof dari Amerika ya. Itu saya tidak bisa nangkap sudah pakai aliran ginjal getah bening itunya itu ya. Sebenarnya MRI-nya itu. Nanti kita bersama. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir, ini saya sendiri juga deg-degan ini. Dr. Fran, Dr. Gala, dia bertanya gini, sederhana sekali ini. Apakah infeksi tokso terkait dengan infertility? Wah, silakan. Kalau perlu ini biar saya tahu jawab. Gimana ini? Bisa menyebabkan infertility enggak ini? Silakan. Iya. Pendapat ya Prof ya. Iya. Wah, ini apa namanya, soalnya sungkan sama sama hostnya ini. Hostnya kan Dr. Seto ini. Nanti jawab saya dimarahin nanti. Mudah-mudahan ya ada Prof Samsul.
Jadi pada prinsipnya kita tidak menemukan hubungan ya dengan infertility ya, tapi kita perlu hati-hati. Toksoplasma itu kadang-kadang juga bisa aja berhubungan dengan keguguran dan kematian janin ya. Kadang-kadang kalau itu dianggap sebagai tidak berhasilnya mendapatkan keturunan kehamilan ya mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk hamilnya sendiri saya belum pernah membaca, Prof. Mungkin ada tambahan mungkin dari Dr. Frans, Prof. Eri mungkin. Ya, coba saya mencoba membedah ya. Kalau infertility, mudah-mudahan ada Prof. Samsul nanti mendengar. Kalau saya salah, saya di ini malah senang. Kan kalau infertility itu kan mesti kita melihat satu ovulasi termasuk oocyte quality, kemudian di tubanya, nah ini ada nggak obstruksi, kemudian di window of implantation, kan di situ kuncinya. Nah sekarang ini perannya toksoplasma ini ada nggak di sana, itu dia. Ya. Dia menyebabkan infeksi, tapi yang kita tahu di janinnya. Tapi itulah penelitian ya, kita nggak pernah tahu apa namanya. Today is the truth, in the past time is the liar. Penelitian. Saya belum pernah membaca itu. Hanya dulu satu paper pernah saya baca, gangguannya di mana itu, apakah di tuba menyebabkan obstruksi, apakah di gangguan ovulasi sehingga oocyte quality, atau di window of implantation waktu blastosis itu menembus implanted ya, kan hari ke-18 sampai hari ke-24, apakah di situ? Saya belum jelasin. Ya. Mungkin Dr. Seto, wah ini Anda dari divisi endokrinologi. There is the exciting questions. Whether is toxoplasmosis related to infertility. Gimana Seto? Halo Seto. Ya, Prof. Kalau dari pemeriksaan itu mungkin kalau yang paling dekat mengenai toksoplasmosis ini yang mungkin sekaligus konfirmasi. Seringkali kita banyak mendapatkan rujukan baik dari sejawat maupun biasanya juga dari pasien itu sendiri. Maksudnya mitos yang sudah berkembang, bahkan seringkali pasien datang, dok ini loh saya sudah periksa tokso, saya sudah periksa TORCH lengkap. Kok seringkali susah punya anak, atau sebetulnya mungkin lebih spesifik lagi adalah keguguran, di mana sebetulnya kalau dilihat dari keguguran, terutama kasus keguguran berulang, maka peran atau proporsi infeksi itu sebenarnya sangat-sangat kecil sekali. Jadi hanya 1-2% dari keseluruhan penyebab mungkin recurrent pregnancy loss, artinya mungkin salah satu yang seringkali penyebab infertilitas. Sehingga perlu juga pendalaman dan juga punya koordinasi juga dengan mahasiswa feto-maternal juga, di mana tidak semuanya. Kalau dari segi ginekologi sendiri, maka 3 besar yang biasanya kita evaluasi tentunya satu faktor anatomi, di mana adanya faktor intrauterin, polip dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah faktor koagulopati, dan juga ketiga faktor autoimmunity. Jadi 3 besar itu yang sebetulnya yang paling lebih berperan dibandingkan infeksi. Tapi meskipun itu ya seringkali ini sudah yang kadung beredar, seringkali juga sudah dari jawat sudah diperiksa ini. Boleh kita memeriksa itu, tapi tentunya akankah lebih baiknya bila mana juga faktor atau faktor risiko yang lebih besar juga sudah terevaluasi. Mungkin itu Prof kalau hubungannya dengan infertility. Terima kasih. Terima kasih Dr. Seto. Ini saya cek sudah jam 11 lebih 2 menit. Di mana ini? Boleh nambah sedikit, Prof? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya nambahi saja, tadi disampaikan Dr. Manggala dan Dr. Seto bahwa kemungkinan pada recurrent pregnancy loss karena toksoplasmosis ini sangat kecil. Karena apa? Karena kalau bahkan sebenarnya rekomendasinya kalau di hamil pertama katakan kita sudah melakukan screening dan sudah didapatkan imunitas, nanti kalau hamil lagi nggak perlu dicek ulang itu toksoplasma misalnya. Kecuali kalau pasiennya ada kecurigaan imunokompromis, misalnya ada pada kasus HIV. Ya, dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Dr. Tauhid di kolom Q&A, ya, yaitu pada kasus reinfeksi atau reaktivasi. Reinfeksi atau reaktivasi ini jarang, kecuali pada kasus imunokompromis. Ya, dan kalau terjadi pun apabila tidak ada imunokompromis saat hamil, potensi untuk ke janin juga cukup kecil. Demikian tambahan dari saya, Prof. Terima kasih. Baik, iya. Itu Dr. Fran, kalau untuk Dr. Tauhid nggak usah dijawab, orang itu harusnya ada di sini dia. Dia pura-pura aja ingin apa namanya, halo saya ada di sini, halo. Itu sebenarnya itu satu simbolik claim. Baik, bagaimana? Saya tahu kita tutup atau bagaimana? Ya, Prof, ini karena waktunya sudah lewat
Nanti kalau diterusin sampai maghrib khawatirnya nanti. Iya. Jadi Baik, terima kasih Dr. Fran. Tolong ditutup dengan ya 1-2 take home message dan juga Dr. Gala sebelum kita bye-bye ke para pendengar. Silakan Dr. Fran, 1-2 pesan. Ya, terima kasih, Bro. Ya, pesan dari saya sih, toksoplasmosis ini tidak perlu dijadikan sesuatu yang sangat menakutkan. Kemudian, jadi tidak perlu dipakai sebagai universal screening, kecuali kalau pasiennya memang meminta, karena ini berbiaya cukup besar. Dan kemudian yang kedua, agar hati-hati kita menginterpretasi hasil, supaya tidak memberikan kecemasan yang tidak perlu, bahkan berkepanjangan yang juga bisa berdampak pada nasib si anak itu nanti, janin dan nanti sampai setelah lahir. Karena katanya Dr. Host, kalau si ibu selama hamil itu cemas terus gara-gara toksoplasma, nanti anaknya karakternya juga akan terpengaruh. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Dr. Gala. Iya. Terima kasih. Saya kira sudah banyak ya dari Dr. Frans ya. Pada prinsipnya tetap sih ya fokusnya prevensi ya. Jadi kita harus bisa mengedukasi bagaimana caranya mencegah prevensi toksoplasma yang bagus. Kalau itu sudah dilakukan, jangan lupa juga melakukan USG trimester 2 ya Prof ya, untuk anatomical survey, untuk sekilas. Ketika kita ada kecurigaan kemungkinan ventriculomegali dan lain sebagainya, seperti disebutkan tadi, mungkin kita juga harus memikirkan kondisi-kondisi infeksi ataupun masalah lainnya. Jadi prinsipnya seperti itu, prevensi, dan kita monitoring terus selama kehamilan kemungkinan itu. Ya, mungkin itu Prof. Baik, sebelum ke Dr. Seto, saya nambahkan 2 kalimat. Saya lupa ya, sebab tidak ada yang menanyakan. Jangan lupa ya, kehamilan dengan yang sudah terbukti dengan toksoplasmosis terus diterapi. Jangan lupa, mungkin Anda masih ingat, asimptomatik. Nah, ini dia. Bayinya lahir cenger, Apgar skornya 10-10. Wah, sebab 10-11 kadang-kadang. Jadi kita harus punya teman dekat neonatologis ya, kita kerjasama, yaitu pesannya adalah within 6 months later after given birth itu harus diobservasi, ya, bayinya diobservasi, ya, kalau perlu itu diambil darah bayinya, ya, diperiksa antibodinya, kalau IgG positif berarti itu milik ibunya, tapi kalau IgM positif, wah itu berarti bayi itu yang produksi. Jadi penyakit itu ada. Itulah yang namanya asimptomatik. Nah, juga dikatakan asimptomatik, nanti baru tahun ketiga, tahun keempat, sudah bisa digandeng tangannya. Dokter Eri, dulu kan Dokter Eri yang nolong ini ya. Sekarang anak saya tidak bisa dengar. Wah, ini dia. Ini yang namanya dulu diturunkan waktu itu. Ya, jadi itu sebagai penutup. Jadi jangan lupa masih punya kita cadangan ya. Pada kasus-kasus yang sudah kita terapi, sudah terbukti, ya jangan ditinggal begitu saja, titipkan ke neonatologi, ya 6 bulan. Terima kasih Dr. Seto, saya silakan Dr. Seto, ya ini rupanya sudah, ini sekretaris saya di sebelah, ini dok makanannya sudah jadi dingin ini dok, mana? Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih sekali lagi, luar biasa ada banyak pertanyaan dan alhamdulillah semuanya sudah bisa terjawab oleh ahlinya, ada Dr. Manggala, Dr. Frans, dan juga guru kita semuanya, Prof. Eri, bisa alhamdulillah terjawab semua pertanyaan dan lebih terserahkan lagi bagaimana pengaruh infeksi toksoplasmosis baik selama kehamilan maupun bagaimana tata laksananya. Sekali lagi kita akan ketemu lagi pada acara tanya apa saja mingguan setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Minggu depan kita akan hadirkan kembali dari tanya apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Eri, Dr. Gala, Dr. Frans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof. Eri. Terima kasih, Prof. Dr. Frans, Dr. Gala.